Bismillah, Assalamualaikum. Sugeng rawuh di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru Pelet Lintrik Dewi, malapetaka menundukkan hati suami orang. Sebelum saya membacakannya, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu Dewi, tolong ambilkan berkas tanah warga RT 3 yang warna kuning itu ya. Suara Arga memecah keheningan ruangan Kelurahan Wonosari Kidul. Dewi yang tengah menunduk di balik meja mengetik, sontak tersentak. Iya Pak Arga, jawabnya tergesa, berusaha menutupi getaran kecil dalam suaranya. Ia berdiri, menunduk dalam-dalam saat melewati kursi Arga. Lelaki itu duduk bersandar dengan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan pergelangan tangan berotot dan arloji perak yang tampak mengkilap di bawah cahaya lampu neon. Ruangan kantor kelurahan itu sederhana. Cat temboknya mulai kusam, lemari arsip tua berderet di dinding, dan kipas angin di langit-langit berderit pelan seolah mengeluh lelah. Namun di antara segala kesederhanaan itu, sosok Arga tampak kontras. Ia seperti membawa kehidupan baru ke tempat yang biasanya hanya diisi tumpukan kertas dan suara mesin ketik lama. Dewi menyerahkan map kuning itu dengan kedua tangan. "Nuwun sewu, ini Pak, monggo." "Matur nuwun ya. Kalau gak ada kamu, bisa-bisa saya nyari seharian," ucap Arga sambil tersenyum kecil. Senyum itu hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat dada Dewi bergetar. Ia buru-buru kembali ke mejanya, pura-pura sibuk dengan komputer tua yang sering ngeheng. Namun pikirannya tak lagi fokus pada layar. Semua terpusat pada senyum tadi. Dewi dikenal sebagai pegawai yang pendiam dan jarang bicara. Hidupnya sederhana. Setiap hari datang ke kantor naik sepeda motor tua milik almarhum ayahnya. Ia bukan tipe perempuan yang menonjol, tapi rajin dan tidak pernah membantah perintah atasan. Akan tetapi, sejak Arga dipindahkan dari kecamatan kota untuk menjabat sebagai kepala seksi administrasi, hari-hari Dewi tak lagi sama. Setiap pagi, sebelum jam kerja dimulai, Dewi sudah duduk di meja paling pojok dekat jendela, berpura-pura menyusun arsip. Padahal matanya diam-diam memperhatikan sosok Arga yang baru datang, menenteng map coklat dan menyaparkan kerja satu persatu dengan senyum hangat. Kadang ia melihat Arga membantu petugas kebersihan menata kursi rapat atau menyeduh kopi sendiri di ruang pantry. Hal-hal kecil yang membuat Dewi semakin tenggelam dalam rasa kagum. Tapi di balik kekaguman itu, ada sesuatu yang lain. Perasaan aneh yang tumbuh diam-diam, campuran antara rindu dan rasa ingin memiliki. Suatu siang, ketika hujan turun deras, Arga sedang berdiri di depan jendela sambil menatap keluar. "Aduh, bisa-bisa saya nginep di kantor kalau hujan begini," katanya sambil tertawa kecil. Dewi spontan menjawab, "Rumah Bapak jauh ya Pak?" "Lumayan, di perumahan Bukit Permai, di atas sana. Biasanya istri saya jemput, tapi kalau hujan begini mungkin dia nggak berani naik motor," kata istri. Ya, membuat dada Dewi terasa sesak. Ia mencoba tersenyum, meski pipinya terasa kaku. "Oh, Bu Ratna ya Pak?" Arga menoleh dan tersenyum lagi. "Iya." "Lah, kamu sudah kenal?" "Pernah lihat waktu Bapak dijemput. Cantik, anggun." Arga terkekeh pelan. "Iya, tapi kalau soal sabar, kalah jauh sama kamu. Saya lihat kamu gak pernah marah ya." Dewi menunduk, menyembunyikan rona merah di pipinya. Saya cuma berusaha kerja baik kok Pak." Sore itu ketika semua pegawai pulang, Dewi sengaja berlama-lama membereskan meja. Arga masih di ruangannya, terdengar suara tuts keyboard dan gemericik hujan di luar jendela. Sesekali Dewi mencuri pandang, dan entah mengapa, setiap kali Arga menatap layar, seolah wajahnya memantulkan cahaya yang membuat ruangan itu terasa hangat. Lalu, sebuah kejadian kecil membuat segalanya berubah. Saat Dewi sedang mengangkat setumpuk berkas dari rak tinggi, beberapa map terjatuh ke lantai.
Ia membungkuk untuk mengambilnya, tapi tangannya bersentuhan dengan tangan Arga yang juga sedang menolong. Keduanya sama-sama terdiam. Detik itu, waktu seperti berhenti. Suara hujan, derit kipas, semua lenyap. Yang tersisa hanyalah tatapan. Tatapan yang seharusnya biasa saja, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa Dewi jelaskan. Hangat sekaligus menggetarkan. Maaf. Suara Arga akhirnya memecah keheningan. Dewi cepat-cepat menarik tangannya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Arga tersenyum canggung, lalu berdiri. Hati-hati, nanti jatuh lagi. Setelah pria itu kembali ke ruangannya, Dewi masih berdiri di tempat yang sama, menggenggam ujung jari yang tadi bersentuhan. Rasanya seolah aliran listrik kecil bergetar di bawah kulit. Malam harinya, Dewi pulang dalam hujan gerimis. Lampu jalan redup. Suara kodok bersahutan di bawah belakang rumahnya. Ia menggantung mantel, lalu duduk di kursi ruang tamu dengan pandangan kosong. Gambar Arga terus menari di kepalanya. Senyumnya, tatapannya, sentuhannya, bahkan suara langkahnya di lantai kantor. Dewi mencoba mengusir bayangan itu dengan menyalakan radio, tapi lagu-lagu lawas malah membuatnya semakin teringat. Ia membuka buku catatan harian yang sudah lama tak tersentuh, lalu menulis. Jikalau saja dia tak beristri, mungkin aku berani mengungkapkan rasa ini. Tapi kenapa justru semakin aku memohon, semakin sakit rasanya. Hujan di luar kian deras. Dari celah jendela, udara dingin menyusup ke kamar. Dewi merebahkan diri di tempat tidur, menutup mata dengan harapan bisa tenang. Namun malam itu, sesuatu datang dalam tidurnya. Ia bermimpi berada di ruang kerjanya sendiri. Tapi semua lampu padam. Hanya ada satu cahaya samar di pojok ruangan. Di sana berdiri Arga, menatapnya dengan senyum yang sama seperti di siang hari. Dewi, suaranya lembut, tapi menggema aneh di telinga. Dewi melangkah mendekat, namun setiap langkah membuat lantai terasa becek, seolah ia berjalan di atas genangan air yang hangat. Wangi dupa tercium samar. Arga mengulurkan tangan. Wajahnya tampak semakin dekat, semakin kabur. Ketika tangan mereka hampir bersentuhan, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari arah pintu kantor. Arga menoleh, lalu wajahnya mendadak berubah pucat. Matanya kosong seperti tanpa bola mata. Dewi terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin membasahi pelipis. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di luar kamar, suara tetesan air hujan masih terdengar. Tapi di sela-sela bunyinya, entah kenapa, ia seperti mendengar seseorang memanggil namanya perlahan. Dewi. Ia menatap jendela yang setengah terbuka. Di sana, tirai putih bergoyang pelan, seolah baru saja dilewati angin atau sesuatu yang lain. Pak Arga belum pulang juga ya? Tanya Lilis, rekan sekantor Dewi, sambil merapikan map di meja. Kayaknya masih di ruangannya. Katanya mau beresin laporan bulanan. Jawab Dewi tanpa menoleh. Tangannya pura-pura sibuk menatap berkas. Padahal matanya sesekali melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Kantor kelurahan sudah sepi. Hanya lampu neon di lorong yang masih menyala redup, menyoroti debu-debu beterbangan di udara. Di luar, suara jangkrik mulai menggantikan riuh kendaraan sore. Satu persatu pegawai pulang, tapi Dewi tak beranjak juga. Ia menunggu alasan kecil, sekadar ingin, tanpa sengaja, bertemu Arga. Ia sekedar ingin bertemu Arga saat keluar dari ruangan. Alasannya sederhana, ingin berpamitan. Tapi dalam batinnya ia tahu itu bukan sekedar pamit. Ketika akhirnya pintu ruang kepala seksi terbuka, suara sepatu kulit Arga menggema di lantai keramik. Kamu belum pulang, Dewi? Tanyanya. Belum, Pak. Mau beresin laporan kas dulu. Wah, rajin sekali. Udah sore loh. Dewi tersenyum tipis. Biar besok gak numpuk lagi, Pak. Arga mengangguk sambil menenteng map coklat. Aroma parfum maskulinnya samar terbawa angin. Saat ia melewati meja Dewi, waktu seolah melambat. Dewi ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi tenggorokannya kering. Hanya matanya yang bicara, menatap punggung Arga sampai sosok itu menghilang di pintu keluar. Sejak malam itu, kebiasaannya berubah. Ia mulai sengaja lembur hampir setiap hari, meski pekerjaannya sudah selesai. Kadang ia menunggu di depan kantor sambil berpura-pura mengecek motor.
berharap Arga keluar lebih dulu. Kadang ia menahan diri berjalan di jalan yang sama, hanya agar bisa melihatnya lewat di kejauhan. Akan tetapi rasa itu semakin menyiksa. Semakin ia berusaha menahan, semakin kuat dorongan dalam dadanya. Malam-malamnya dipenuhi rasa bersalah. Ia mulai sering duduk di sajadah, berdoa lama. Ya Tuhan, hapuskan rasa ini. Jangan biarkan aku mencintai suami orang, bisiknya pelan, tapi suaranya serak menahan tangis. Ia membaca wirid hingga jemarinya gemetar. Tapi setiap kali menyebut nama Tuhan, wajah Arga justru muncul di benaknya. Senyum hangat, nada suaranya, bahkan caranya menyebut namanya dengan lembut. Beberapa hari kemudian, peristiwa kecil mengguncang batinnya. Saat jam istirahat, Dewi baru saja keluar dari ruang arsip ketika melihat Ratna, istri Arga, datang membawa bekal makan siang. Wanita itu berparas cantik, berkulit cerah, mengenakan kebaya biru muda yang sederhana tapi berkelas. "Mas, ini makan siangnya," ujar Ratna dengan suara lembut. Dewi berdiri tak jauh dari pintu, berusaha tampak sibuk mengatur map. Tapi ketika Arga keluar dan menatap istrinya dengan senyum hangat, sesuatu di dada Dewi terasa perih, seperti ditusuk pelan tapi berulang-ulang. Ratna menoleh, dan pandangan mereka sempat bertemu. Tatapan Ratna datar, tapi cukup untuk membuat Dewi menunduk. Dalam detik itu, entah kenapa, timbul bisikan gelap di kepala Dewi. Seandainya saja dia tak ada, mungkin Mas Arga akan melihatku. Sejak saat itu, suasana batin Dewi berubah. Ia jadi lebih pendiam dari biasanya. Teman-temannya mulai berbisik-bisik, mengira Dewi sedang punya masalah keluarga, padahal yang sesungguhnya ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Setiap malam, Dewi semakin sulit tidur. Kadang ia merasa mendengar suara Arga memanggil namanya samar dari luar jendela. Kadang ia terbangun karena merasa seseorang menatapnya dari pojok kamar, padahal tak ada siapapun. Satu malam, saat perjalanan pulang dari kantor, Dewi mengegas motornya pelan di jalan yang sepi. Lampu jalan mati di beberapa titik, hanya cahaya bulan separuh yang menerangi. Di tikungan dekat pasar tua, ia melihat seorang wanita tua duduk di pinggir jalan. Di samping bakul kecil berisi botol jamu. "Jamu, Dok, biar badan seger, biar nggak susah tidur." Suara wanita itu serak tapi tenang. Dewi berhenti. Ada sesuatu yang aneh dari tatapan mata wanita itu. Tajam tapi teduh, seperti bisa membaca isi hati. Enggak Bu, saya cuma mau lewat kok." Si wanita tersenyum samar. "Wajahmu haus cinta, Duk. Kalau doa tak cukup, carilah lewat lintrik." Kata-kata itu membuat darah Dewi seolah berhenti mengalir. Ia terpaku, ingin bertanya maksudnya. Tapi suara langkah seseorang terdengar dari belakang. Ketika menoleh sebentar, lalu kembali ke arah bakul jamu itu, wanita tua itu sudah hilang. Hanya tersisa bau wangi bunga kenanga dan suara bambu bergesek di angin malam. Sepanjang jalan pulang, kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya. "Kalau doa tak cukup, carilah lewat lintrik." Ia mencoba menepis godaan syaitan itu, pikiran itu dengan istighfar berulang kali. Tapi entah kenapa, bukannya reda, justru muncul rasa ingin tahu yang makin kuat. Kata lintrik terdengar asing tapi menggoda, seperti bisikan yang menawarkan harapan gelap. Sesampainya di rumah, Dewi langsung mandi dan sholat isya. Namun bahkan di atas sajadah, pikirannya tak bisa lepas dari wajah wanita itu. Malam semakin larut, jam hampir menunjukkan pukul 12 ketika Dewi berdiri di depan cermin kamarnya. Lampu kamar mang, hanya cahaya kecil dari bohlam yang menerangi wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya, mata sayu, rambut terurai, senyum hambar di bibir. "Aku capek," gumamnya lirih. "Kenapa setiap kali aku berdoa, rasa ini malah makin dalam?" Bayangan dirinya di cermin tampak lebih gelap, seolah memantulkan kesedihan yang sama. Ia menyentuh permukaan kaca dengan ujung jarinya, merasakan dingin yang menusuk kulit. "Kalau doa tak cukup," Dewi mengulang kalimat itu pelan, nyaris berbisik.
Apa salah kalau aku ingin dicintai? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada jawaban. Hanya angin malam yang menyelinap lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Namun di pantulan cermin, sekelebat senyum samar tampak muncul di sudut bibir bayangan Dewi. Senyum yang bukan sepenuhnya miliknya. Jalan terus ke arah timur sampai kau dengar suara bambu gesek sendiri. Kalau jantungmu mulai berdebar, berarti kau sudah dekat. Kata-kata itu terngiang di kepala Dewi saat ia menapaki jalan setapak yang sunyi. Di kiri kanannya, pepohonan lebat menutup pandangan, dan hanya suara kodok serta serangga malam yang menemaninya. Informasi itu ia dapatkan dari seorang tukang jamu yang kemarin malam ditemuinya di tikungan pasar tua. Hujan baru saja reda, tanah basah menempel di ujung sepatunya. Lampu senter di tangan bergetar pelan karena tubuhnya tak henti gemetar, entah karena takut atau karena semangat yang aneh tumbuh di dadanya. Ia ingin berhenti pulang, tapi bayangan wajah Arga terus muncul, seolah memanggil. Bayangan itu begitu nyata hingga Dewi bisa merasakan hembusan nafasnya di tengkuk, dan itu cukup membuat langkahnya kembali maju. Beberapa menit kemudian suara bambu beradu terdengar. Getaran halus menjalar di udara, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara batang-batang bambu. Dan di sanalah, di tengah rimbun bambu kuning, berdiri sebuah rumah kecil dari kayu tua. Nyaris tertutup semak dan lumut. Atapnya bocor di beberapa bagian, tapi dari dalam tampak nyala redup lampu, teplok, berkelap-kelip. Dewi menelan ludah, menguatkan diri, lalu mengetuk pintu pelan. Dok, 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 dok. Tak ada jawaban. Hanya suara ayam jantan berkokok pelan di kejauhan. Ia hendak mengetuk lagi, tapi pintu berderi terbuka sendiri. Masuklah. Suara itu dalam, serak, dan terasa akrab, seolah sudah tahu kedatangannya sejak lama. Dewi tertegun. Di balik pintu berdiri Bu Karsi dengan selendang hitam di bahunya. Rambutnya panjang beruban sebahu, matanya cekung tapi berkilat hidup. Ia menatap Dewi dengan senyum aneh yang tidak sepenuhnya ramah. Aku tidak perlu banyak kata. Cintamu sudah berteriak keras, memancar, sampai telingaku berdenging, sahut Bu Karsi sambil tertawa pelan. Masuklah, angin malam tak baik untuk perempuan yang haus cinta. Begitu Dewi melangkah ke dalam, aroma campuran dupa dan darah ayam langsung menusuk hidungnya. Di sudut ruangan, ada mangkuk tanah liat berisi bunga kenanga layu dan sisa bulu ayam. Lantai kayunya lembab, dingin merayap hingga ke betis. Di dinding tergantung beberapa botol kaca berisi cairan hitam. Sebagian tampak seperti darah kering. Bu Karsi menuangkan cairan ke gelas bambu, menyerahkannya pada Dewi. Minumlah. Ini ramuan pengikat niat. Tanpa niat yang teguh, lintrik tak akan mengenal wajahmu. Dewi menatap cairan itu ragu. Warnanya coklat kehitaman, baunya getir. Tapi setelah menatap mata Bu Karsi, sesuatu dalam dirinya menyerah. Ia meneguknya hingga habis. Lidahnya terasa mati dan tenggorokannya panas, seperti dibakar. Bu Karsi tersenyum. Bagus. Sekarang dengarkan. Lintrik bukan sembarang pelet. Ia bukan hanya menundukkan hati, tapi juga mengikat sukma. Bila kau ingin dia menjadi milikmu, maka sebagian rohmu harus diserahkan kepada sosok yang akan menundukkan targetmu. Dewi terdiam. Diserahkan? Maksudnya, aku akan mati? Tidak mati, tapi tidak akan sama lagi, jawab Bu Karsi pelan sambil menyiapkan dupa di atas kendi kecil. Cinta yang tak direstui dunia harus dibayar dengan bagian jiwamu. Itulah lintrik. Dewi menatap lantai, matanya berkaca-kaca. Aku sudah berdoa, Bu. Aku sudah mencoba menghapus perasaan ini. Tapi setiap kali aku melihat dia, semua kembali. Aku hanya ingin dia melihatku sekali saja dengan cinta. Bu Karsi menepuk pundaknya. Malam ini kau akan belajar bahwa cinta bisa diciptakan. Tapi ingat, cinta yang dipaksa selalu menagih. Langit di luar makin gelap. Angin menembus selah bambu, membawa bunyi aneh seperti bisikan. Bu Karsi mulai mempersiapkan ritual. Ia menyalakan 7 batang lilin berwarna merah dan hitam, menata mangkuk berisi minyak hitam di tengah ruangan.
Buka pakaianmu. Tinggalkan hanya kain mori ini. Lintrik harus mengenal kulit dan nafasmu. Dewi menuruti. Tubuhnya gemetar, tapi matanya kini penuh tekad. Saat Bukarsih membalur tubuhnya dengan minyak hitam pekat, aroma logam bercampur bunga busuk menusuk hidung. Mantra mulai dilantunkan dengan suara rendah, pelan tapi menusuk telinga. Tanah jadi saksi. Dewi merasakan tubuhnya berat. Matanya ditutup kain mori dan dunia seolah memutar. Suara-suara mulai terdengar di sekitar. Bukan hanya suara Bukarsih, tapi juga tawa kecil anak-anak, tangis lirih perempuan, dan desir angin yang menyerupai bisikan namanya. Dewi. Suaranya lembut tapi menyeramkan, seolah berasal dari balik dunia. Lilin bergetar hebat, nyalanya hampir padam. Jangan takut, kata Bukarsih, tapi suaranya kini terdengar jauh. Tangan Dewi menggenggam kain di dadanya. Di dalam kegelapan kain mori, ia melihat sesuatu. Sosok Arga berdiri di antara bambu, menatapnya dengan mata kosong. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tertahan. Arga tersenyum samar, lalu mengulurkan tangan. Saat jemarinya hampir menyentuh, angin mendadak berputar kencang. Lilin padam serentak dan ruangan itu tenggelam dalam gelap pekat. Sebuah suara berbisik tepat di telinganya, lirih, nyaris seperti nafas. Dewi. Tubuhnya menegang, hening beberapa detik. Lalu dari luar terdengar suara jatuh. Mungkin kendi, mungkin ayam, disusul tawarnya anak kecil. Saat kain mori di matanya perlahan dibuka, Bukarsih sudah tidak tampak di depan mata. Yang tersisa hanya nyala abu dupa dan pintu yang berayun pelan, seolah ada yang baru saja keluar. Dan di tengah keheningan itu, Dewi tahu satu hal. Sesuatu telah dipanggil, sesuatu yang kini menatapnya balik dari gelap di balik bambu. Sesuatu yang transaksional. Dewi, kok kamu pucat sekali? Kamu udah sarapan kan? Kamu gak apa-apa kan? Suara Arga memecah kesunyian, memberikan perhatian di pagi hari di kantor Kelurahan Wonosari Kidul. Dewi yang baru saja meletakkan tumpukan berkas di meja menoleh pelan. Pandangannya bertemu dengan tatapan mata Arga yang lembut, berbeda dari biasanya, lebih hangat, lebih dekat. Enggak pak, mungkin kurang tidur, jawab Dewi tergagap. Pipinya bersemu merah. Arga tersenyum kecil. Kalau sakit istirahat saja, jangan terlalu memaksakan diri, ya. Mau aku buatkan teh hangat? Senyum itu menancap di dada Dewi seperti duri manis. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan entah mengapa, udara pagi terasa lebih ringan dari biasanya. Ia menatap punggung Arga yang berjalan menuju ruangannya, lalu tanpa sadar mengulum senyum kecil. Dia menanyakan kabarku, dia memperhatikanku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dewi merasa hidupnya berarti. Akan tetapi tubuhnya sendiri terasa aneh. Sejak terbangun pagi tadi, ia merasakan nyeri di punggung seperti baru dipukul, dan telapak tangannya penuh bintik-bintik merah kehitaman. Tapi yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa dirinya tidak sendirian. Ada yang mendampingi. Seolah ada sesuatu yang menempel di kulitnya, mengikuti setiap gerak nafasnya. Sepulang kerja, Dewi memasuki rumahnya yang sepi. Angin sore membawa aroma aneh. Bau dupa bercampur amis darah. Ia menoleh ke dapur, ke ruang tamu, ke kamar tidur, tapi tak ada apa-apa, hanya kesunyian yang terasa menebal, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin efek ritual semalam, gumamnya sambil membuka kaca rias. Tapi seketika nafasnya tercekat. Bayangannya di cermin tidak bergerak. Dewi memiringkan kepala ke kanan. Bayangan tetap diam. Ia mengerutkan kening, lalu mengangkat tangan. Bayangan itu tidak meniru, hanya menatap balik dengan wajah datar. Ini apa? Suaranya serak, setengah berbisik. Bayangan itu kemudian tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Terlalu lebar, terlalu gelap. Dewi mundur 2 langkah, lututnya goyah. Ia menutup cermin dengan kain, menatap sekeliling kamar. Suara detak jam dinding terasa seperti palu yang memukul-mukul telinganya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma ilusi, efek lelah atau stres.
Tapi aroma dupa dan darah itu semakin kuat, menusuk-nusuk sampai ke tenggorokan. Malamnya, Dewi mencoba tidur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, ada bayangan wajah Arga muncul di balik kelopak, menatapnya, memanggil namanya. "Dewi, aku merindukanmu." Suara itu begitu nyata hingga ia membuka mata dengan terkejut. Kamar gelap, hanya lampu meja yang temaram. Tapi dari arah dapur terdengar suara langkah menyeret, pelan. Srek, srek, srek. Dewi menegakkan badan di tempat tidur, jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Ia menunggu, tapi suara itu terus berlanjut, makin mendekat hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar. Dewi menatap gagang pintu yang bergetar halus, lalu kring. Pintu itu bergerak sendiri, terbuka sedikit. Dari celah gelap terdengar tawa lirih seorang perempuan, pelan, serak, dan sangat dekat. Dewi berteriak kecil dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Ia berlari ke dapur, memastikan semua jendela terkunci. Tapi lantai dekat kompor basah seperti ada sesuatu yang menetes. Ia jongkok, menyentuh. Basah, licin, dan berbau logam, darah. Dewi mundur, tubuhnya gemetar. Ia menatap ke lantai, lalu melihatnya. Bayangannya di upin tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ia berdiri tegak, tapi bayangannya tetap jongkok. Ia berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, mencoba menarik nafas. "Tenang Dewi, ini cuma halusinasi." Namun setiap ia menatap cermin di kamar, kain penutupnya telah jatuh ke lantai. Bayangannya menatapnya kembali. Kali ini tanpa senyum. Mata bayangan itu kosong, hitam legam, seperti dua lubang tanpa dasar. Dewi menahan nafas, tak sanggup berkedip. "Siapa kau?" katanya pelan, hampir tak terdengar. Bayangan itu bergerak, tapi bukan meniru gerakannya. Mulutnya terbuka perlahan, seperti hendak menjawab. Suara dari balik cermin terdengar, bisikan serak, tapi jelas. "Aku datang karena panggilanmu. Aku mendampingimu. Dan aku sudah menundukkan cinta kepada orang yang kau tuju. Cintamu sudah diterima." Lampu di kamar bergetar, kemudian padam. Kegelapan menelan ruangan. Dewi membeku di tempatnya. Hanya suara nafas sendiri yang terdengar. Dalam gelap, sesuatu bergerak dari arah cermin, pelan, menekan kaca dari dalam hingga permukaannya retak. Dewi mundur, matanya melebar. Dari balik retakan itu, sepasang tangan hitam muncul perlahan, mencakar-cakar sisi cermin seakan mencoba keluar. Ia menjadi tertahan, menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi saat ia hendak membuka mata lagi, cermin itu kembali utuh. Tak ada tangan, tak ada retakan, hanya bayangan dirinya yang kembali diam. Namun kini mata bayangan itu bukan lagi miliknya. Hitam, pekat, tak memantulkan cahaya apapun, seperti lubang ke dunia lain. Dan ketika Dewi menatapnya lebih lama, bayangan itu tersenyum. Senyum yang sama seperti milik Bukarsih malam itu di rumah bambu. Senyum yang berarti sesuatu telah berubah dan tak ada jalan untuk kembali. Dewi, aku merindukanmu. Aku ingin cepat-cepat bertemu denganmu." Suara Arga terdengar lirih di dalam igawanya. Ratna menatap suaminya dalam-dalam, berusaha menepis curiga. "Mas, wajahmu kok pucat begitu?" Suara Ratna terdengar lirih di ruang makan pagi itu. Arga menatap istrinya dengan mata sayu. Kopinya masih mengepul, tapi tangannya tak berhenti gemetar. Cuma kurang tidur dek, banyak pikiran," jawabnya singkat. Ratna mengerutkan kening. "Tiap malam kamu kebangun terus loh mas. Kadang mengigo nama Dewi. Aku sampai curiga mas." Arga menunduk. Ia tidak ingin menceritakan mimpi-mimpi aneh yang menjeratnya tiap malam. Suara seorang perempuan memanggil namanya lembut dari luar jendela dengan nada menggoda namun mengerikan. "Arga." Suara itu lirih tapi jelas, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia meneguk kopi, tapi aroma busuk samar tercium di udara, seperti bangkai tikus yang membusuk di sela dinding. Padahal rumah itu bersih, rapi, dan selalu diberi pengharum ruangan oleh Ratna. "Soal egoan itu kamu salah dengar dek,"
"Mas, apa kamu cium bau itu?" tanya Ratna tiba-tiba. Arga menatap istrinya, lalu pura-pura tak tahu. Bau apa?" Ratna menggigit bibir, matanya gelisah. "Sejak 2 malam lalu, rumah ini dingin sekali. Bau busuk juga sering muncul tiba-tiba. Kamu terus menyebut nama itu terus. Aku juga udah beresin semua, tapi tetap saja baunya gak hilang." Arga tidak menjawab. Ia tahu bau itu. Bau itu sama persis seperti di mimpinya, ketika Dewi mendekatinya dalam kegelapan dengan bibir merah lembab dan mata yang hitam kelam. Di kantor kelurahan, suasana berjalan seperti biasa. Tapi bagi Arga, semuanya terasa ganjil. Setiap suara ketikan mesin, setiap berkas yang ditumpuk, seolah menggema di kepalanya seperti bisikan. Dan setiap kali Dewi lewat, tubuhnya menegang tanpa alasan, tertarik. "Pak Arga," suara lembut itu membuatnya menoleh. Dewi berdiri di ambang pintu, membawa map berisi dokumen. Senyum kecil tersungging di bibirnya, tapi mata itu seperti menarik sesuatu dari dalam dirinya. Iya Dewi, ada apa? Kamu cantik sekali pagi ini," suaranya bergetar. "Ah, Bapak bisa aja. Ini laporan administrasi bulan kemarin, Pak," jawab Dewi pelan. Ia berjalan mendekat, meletakkan map di atas meja. Ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh tangan Arga. Sekejap saja, tapi cukup membuat nafas Arga tertahan, tersengal-sengal. Dalam sepersekian detik, ia merasakan sesuatu menjalari tubuhnya. Dingin, namun memabukkan. Dewi tersenyum. "Pak Arga, Bapak kelihatan capek. Istirahat dulu ya. Saya bikinkan kopi, jangan terlalu tegang." Senyum itu, perhatian itu, suara itu, semuanya mengguncang batinnya. Saat Dewi keluar dari ruangan, Arga memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan wajahnya terus muncul. Matanya, bibirnya, bahkan aroma tubuhnya yang samar menyerupai dupa. Sejak hari itu, Arga tak lagi bisa fokus bekerja. Ia sering mencari alasan untuk menemui Dewi, memeriksa laporan yang sebenarnya sudah benar, menanyakan hal-hal remeh, hanya agar bisa melihat wajahnya lagi. Sang istri memperhatikan perubahan itu dengan hati bergetar. Ia tahu sesuatu sedang salah. Suatu sore, Ratna mendapati suaminya berdiri di depan cermin rumah, menatap bayangannya sendiri. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Arga menoleh lambat. Tatapannya kosong. "Aku cuma ngerasa Dewi, dia butuh aku." Ratna menahan nafas. "Dewi? Nama yang sebut-sebut, nama yang sering kau sebut-sebut dalam tidurmu itu? Pegawai itu?" Arga tak menjawab, hanya memegang kepalanya yang berdenyut keras dalam pantulan cermin. Ratna sempat melihat sesuatu di balik bahu suaminya, seperti sosok perempuan berdiri di sana, membisikkan sesuatu ke dalam telinganya dengan rambut panjang menutupi wajah. Tapi saat ia berkedip, sosok itu lenyap. Malamnya, Arga kembali bermimpi. Ia berdiri di halaman rumah, mendengar suara Dewi memanggil. Dari kegelapan, Dewi melangkah keluar, mengenakan kain putih lusuh, rambutnya basah seperti baru keluar dari kubangan air. "Mas Arga, sini mas, rebahlah di sampingku." Suaranya manja, namun menakutkan. Arga ingin menjauh, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ketika Dewi mendekat, darah menetes dari bibirnya, menodai bajunya sendiri. Ia tersenyum, dan di belakangnya terlihat bayangan hitam melingkar seperti asap pekat. "Cintamu milikku," bisik Dewi dalam mimpi itu sebelum segalanya terjadi. Arga terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bau busuk kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap Ratna yang tidur di sampingnya. Wajah istrinya terlihat pucat, seolah ikut diserap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, di rumah kecilnya, Dewi memandangi cermin. Wajahnya tampak semakin pucat, urat di bawah matanya membiru. Tapi di balik rasa lemas, ada senyum puas. Dia datang padaku, memperhatikanku, larut dalam pelukanku, bisiknya pelan. Namun tubuhnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Setiap kali ia mandi, air terasa seperti minyak lengket di kulit. Bila ia menyisir rambut, beberapa helai jatuh rontok dengan sendirinya.
Tapi Dewi tidak peduli. Yang penting Arga kini sudah terikat kepadanya. Malam itu, suara langkah terdengar di depan rumah. Ketika Dewi membuka pintu, sosok Bukarsi sudah berdiri di sana, membawa botol berisi cairan hitam pekat. "Lintrik sudah berjalan, Nak," kata Bukarsi dengan suara berat, "tapi belum lengkap." Dewi menatapnya dengan mata sayu. "Apa maksudnya, Bu?" "Cinta seperti ini butuh keseimbangan," jawabnya sambil menatap tajam. "Kalau kau tak siap membayar apa yang sudah diberikannya, yang kau cintai akan membusuk sebelum waktunya." Dewi tercekat. "Maksudnya, Arga?" Bukarsi mengangguk pelan. "Lintrik menukar rasa dengan nyawa. Cintanya padamu sekarang kuat, tapi tubuhnya akan lemah kalau kau tak beri tumbal. Cinta itu akan berubah jadi kutukan." Sebelum Dewi sempat bertanya lagi, Bukarsi sudah berjalan pergi ke kegelapan malam, meninggalkan aroma dupa yang menusuk. Dewi menatap botol di tangannya. Cairannya berputar perlahan seperti darah yang mengental. Ia menggenggamnya erat. "Aku gak akan kehilangan dia," bisiknya getir. Di tempat lain, Arga tertidur gelisah. Tubuhnya menggigil meski udara malam tidak dingin. Dalam mimpi yang pekat, ia melihat pintu kamar terbuka sendiri. Di sana Dewi berdiri, bibirnya berlumuran darah, matanya hitam legam tanpa bola mata. "Arga!" Suaranya lirih, mendekat perlahan. Darah menetes ke lantai, menimbulkan bau anyir yang tajam. Ketika Arga ingin berteriak, tubuhnya tak bisa digerakkan. Dewi menunduk, menatap wajahnya, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti di mimpinya malam-malam sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya Arga sadar, cinta yang kini mengikatnya pada Dewi bukan cinta manusia lagi. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dibuat-buat, dan lebih mematikan. "Kenapa bau ini gak hilang-hilang, Mas?" Ratna menatap Arga dengan wajah pucat. Tangannya gemetar sambil menutup hidung. "Aku gak tahu, Dek. Padahal aku mandi terus, tapi baunya tetap ada," jawab Arga pelan. Suaranya serak, seolah ada sesuatu yang membakar dari dalam tubuhnya. Sudah seminggu ini aroma busuk itu menghantui rumah mereka. Bukan seperti bau bangkai biasa, lebih menyengat, seperti daging busuk yang sudah lama ditinggalkan di bawah panas matahari. Setiap sudut rumah dipenuhi bau yang membuat mual, dan entah kenapa sumbernya selalu berasal dari tubuh Arga sendiri. Ratna panik. Ia memanggil seseorang yang tahu dari kampung sebelah. Begitu orang itu masuk dan mulai membacakan doa-doa dan mantra, tiba-tiba semua lampu rumah padam bersamaan. Suara jangkrik yang tadinya terdengar keras mendadak berhenti, tergantikan dengan suara dengusan berat dari ruang tengah. "Pak, itu suara apa, Pak?" Ratna berbisik ketakutan. Orang itu diam sejenak, lalu menatap Ratna dengan pandangan waspada. "Ada sesuatu yang menempel pada suamimu. Ini bukan sakit biasa. Makhluk itu sangat berpengaruh." Sementara itu di rumah Dewi, malam-malamnya semakin menegangkan. Di ujung kamar, sosok bayangan dirinya sendiri kini kerap muncul. Mirip dirinya, sosok yang ia panggil, namun dengan kulit lebih pucat dan senyum yang terlalu lebar. "Kau siapa?" tanya Dewi sambil menatap ke arah cermin. Bayangan itu bergerak, bibirnya bergetar, namun suaranya terdengar di dalam kepala Dewi, bukan dari luar. Cinta itu sudah dibayar dengan roh. "Tinggal tunggu siapa yang dipanggil," bisiknya lirih namun jelas, membuat Dewi terpaku dalam ketakutan. Sejak malam itu, Dewi tak bisa tidur. Tubuhnya mulai lemah, matanya menghitam, dan setiap kali ia menatap cermin, bayangan dirinya menatap balik sambil meneteskan darah dari mata. Ia mencoba mencari Bukarsi, tapi rumah dukun tua itu sudah kosong, hanya menyisakan sisa dupa yang sudah padam dan kain merah hangus di sudut ruangan. Arga di sisi lain mulai kehilangan kendali atas dirinya. Tubuhnya panas seperti terbakar, matanya kosong, dan setiap kali mencium bau dupa, ia seperti terpanggil oleh sesuatu. Tengah malam ia mendatangi rumah Dewi dengan langkah terseok-seok. Dewi membuka pintu dengan wajah pucat, dan di hadapannya berdiri Aga. Tubuhnya gemetar, nafasnya berat. "Aku milikmu, Dewi," bisiknya dengan suara parau. Dewi terpaku, tak bisa bergerak ketika Arga mendekat dan memeluknya erat. Aroma busuk bercampur dengan keringat dingin memenuhi udara di antara mereka. Lampu kamar berkelap-kelip, tirai bergerak meski tak ada angin, dan di belakang mereka
sosok lain berdiri diam. Perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup rambut, tubuhnya seolah membaur dengan bayangan. Ia menatap mereka tanpa mata, hanya rongga gelap menganga di wajahnya. Arga menggigil, tubuhnya kaku. Dewi merasakan sesuatu menetes di pundaknya, darah segar dari hidung dan telinga Arga. Mas Arga, jeritnya. Arga jatuh ke lantai, tubuhnya kejang, bau busuk semakin menyengat hingga membuat Dewi muntah di tempat. Saat lampu tiba-tiba padam total, hanya satu suara yang terdengar dari kegelapan. Tawa pelan perempuan yang menyeramkan yang dipanggil Dewi, seolah menikmati penderitaan cinta yang berubah jadi kutukan. Keesokan paginya, kantor kelurahan ramai oleh bisik-bisik. Si Dewi dari pagi udah duduk aja di mejanya, kata salah satu pegawai. Iya, tapi kok dia nggak ngomong apa-apa, cuma senyum-senyum terus seperti orang gila, saut yang lain dengan nada ragu. Mereka mendekat. Dewi memang duduk di kursinya, rambutnya terurai, bibirnya tersenyum tipis. Tapi ketika mereka menatap matanya, semua tertegun. Bola matanya hitam legam, tanpa cahaya sedikit pun. Suasana berubah sunyi. Salah satu pegawai menjerit, lalu pingsan di tempat. Sejak kematian Arga, suasana di kantor itu mencekam. Dan dari luar jendela, suara tukang jamu lewat pelan sambil bersenandung lirih. Ada jamu, biar cintanya nempel. Kuat badannya, seger. Angin membawa aroma dupa samar yang seolah menembus dinding kantor. Dan di dalam, senyum Dewi tetap terpahat, manis tapi mengerikan. Dan selesai. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Fakta secara pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.